Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tentang proyek kami mengenai penggunaan aplikasi komputer akuntansi 2 dengan ABSS Premier versi 20 studi kasus toko roti dan jasa catering pada PT Elut Cake and Bakery yang disusun oleh Ismail Gusinata, Nurul Fitriasari, Said Hoirul Muklis, Wida Nur Azim. Yang pertama adalah pembuatan data perusahaan baru. PT Elut Cake and Bakery adalah perusahaan sejak tahun 2011 yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang mata uang asing dan kemudian dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli barang-barang tersebut, dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, PT Elut Cake and Bakery juga menerima jasa catering dan penjualan roti. PT Elut Cake and Bakery sudah terdaftar menjadi PKP pengusaha kena pajak sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, PT Elut Cake and Bakery memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency. Berikut rincian data. Ini adalah rincian datanya. Kebijakan perusahaan yang pertama, periode pembukuan, ada pembelian, pengeluaran, kas, penjualan, penerimaan kas, persediaan barang, dan penyusunan aktifat. Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan. Yang pertama, buka software ABSS Premier versi 20 dengan mengklik ganda ikon ABSS versi 20. Kedua, selanjutnya tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premier untuk membuat data baru. Pilih Create a New Company File. Yang ketiga, selanjutnya, tampil kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduksi. Keempat, isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, maka klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang kelima, pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulanan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah perhatikan pada bagian berikut ini. Kemudian, jika sudah benar, maka klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang keenam, pada Please Confirm Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat
tidak dapat dibuat kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses lagi. Untuk yang ketujuh, pilih option pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS pada kotak dialog New Company File, asisten bagian account list. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang kesembilan, pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu, setelah itu akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda telah pemakai software ABSS Premiere versi 20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premiere versi 20. Kemudian, pada kontak dialog New Company File Assistant bagian Congratulations, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu, maka akan tampil menu utama ABSS Premiere versi 20 seperti gambar berikut ini. Yang selanjutnya, peraturan referensi. Peraturan untuk setiap pengguna file perusahaan dapat diatur pada reference komponen. Pada referensi terbagi menjadi 8 variants tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premiere untuk mengaktifkan fasilitas multi-currency melalui menu referensi. Ini tabelnya, pengaturan referensinya. Untuk menentukan ketentuan referensi pada tabel tersebut dengan cara berikut. Yang pertama adalah pilih menu Setup Reference seperti gambar. Kemudian, kedua, bagian tab sistem. Bagian tab sistem mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi internet secara invoice dan pengaturan untuk penggunaan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. Klik opsi Ideal in Multiple Currency System Wide, kemudian klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Ideal in Multiple Currency System Wide akan tampil tanda checklist. Ini adalah kontak dialog tab sebelum di checklist. Dan ini kontak dialog tab sistem setelah di checklist. Bagian ketiga, bagian text window preference. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap window, simbol mata uang, memilih dan diizinkan tampil, dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi automatically check sleeping in the text file before recording session. Pertama, bagian tab Sales Reference, checklist pada opsi Warn of Duplicate Invoice Number on Recorded Sales. Klik button Terms untuk membuat termin pembayaran.
Isi data terming pada kontak dialog credit terms. Kelima, bagian tab Forecast Reference checklist pada opsi Warm for duplicate forecast ordered numbers on recorded books. D. Bagian tab Security, klik tombol User IDs, klik tombol New, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, kemudian klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID ini seperti gambar ini. Setelah mengaktifkan fasilitas selanjutnya itu adalah pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi currency secara otomatis telah dibuat salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollar itu lokal supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Ada dua, yaitu IDR dan USD. Pilih menu List Currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ADSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut dihapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Yang ketiga, mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di bagian United States Dollars atau lokal, atau klik bagian tombol edit ALTD. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Yang keempat, mata United States Dollars. A. Buat baru untuk mata uang United States Dollars dengan cara klik tombol New. Isi data menjadi seperti berikut: currency kodenya isi data USD, currency namanya isi data United States Dollar, exchange rate isi data sebesar 14, 124, 124, currency simbol isi data menjadi US dollar. Nah, seperti ini. Pengaturan data akun yang dilakukan pada modul account meliputi penghapusan akun, pengeditan akun, dan pembuatan akun. Hapus akun yang digunakan, langkah-langkahnya itu yaitu pada command center pilih account, kemudian pilih account list. Pada kontak dialog account list, pilih account yang ingin dihapus, sebagai contoh pada akun 12120 payroll Cikwi account, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Kemudian pada kontak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu melakukan pengeditan data akun. Ikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun check account menjadi class IDR, kemudian pilih tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Nah, di sini seperti contohnya pada aplikasi ADSS, lalu klik edit. Setelah itu, pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom account name, ubah check account menjadi class IDR. Nah, di sini pada account name kita ubah menjadi class IDR. Setelah itu klik OK. Dan ini berikut adalah daftar untuk mata uang asing, daftar akun untuk mata uang asing. Dan selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat akun baru pada mata uang asing sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog account list, pilih tombol new. Selanjutnya, yang B, pada kotak dialog edit account, untuk tab profil, pilih option header atau detail.
sesuai yang diinginkan, kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan tipe akun adalah bank. Dengan tipe akun tipnya bank, akunnya cash USD. Setelah itu, klik OK. Ini yang C pada kotak dialog edit account. Untuk tab detail pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use currency, sebagai contoh ganti currency menjadi USD. Nah, di sini lalu pilih USD United States Dollar. Setelah itu klik use currency, dan selanjutnya yang D. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS Premi untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik button OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis, namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Yang E pada kolom currency exchange, akun akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 121 cash USD exchange. Yang F, klik tombol OK, dan setelah itu klik tombol OK. Selanjutnya hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list. Yang H, kemudian sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contohnya pada akun 12121 cash USD exchange, ubah tipe akun agar aset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun cash USD exchange, kemudian pada tab profil bagian kolom akun tip, kemudian ubah menjadi bank. Lalu klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Dan di sini selanjutnya pembuatan link akun. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default akun list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan akun lain, yang nantinya akun tersebut akan membuat jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. D. Akun mata uang IDR. Yang pertama, buka dari menu list, pilih currency. Yang B, pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Setelah itu, ubah link account pada tab Recycle Account dan checklist semuanya. I check trade on invoice, I click deposit, I give discount, I asset change. Setelah itu cocokkan ininya, yaitu 4.500, 5.000 per collect dan customer deposit, discount gift, less please collect. Dan yang selanjutnya, ubah link account pada payable account. Dan ininya dicocokkan, yaitu AP actual inventory, cash paid, deposit paid, discount paid, late cash paid. Dan ininya yaitu cash IDR, dan liability account-nya trade credit of IDR. Dan selanjutnya link account mata uang USD. Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD, maka harus menentukan kembali link account untuk setiap mata uang asing tersebut. Dan yang pertama, kita buka dari menu list, pilih currency. Setelah itu pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Nah, di sini contohnya pada aplikasi ABSS. Dan setelah itu ubah link account pada tab Recycle Account dan
seperti yang tadi pada mengubah mata uang NDR, jadi di sini cuma tinggal ganti mata uang USD. Setelah itu ubah link account pada tradable account. Nah, di sini contohnya yaitu bank account for paying in currency, USD, liability account, credit USD. Dan di sini selanjutnya pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan pada perusahaan PT Elut Cake and Bakery adalah PPN. Adapun rincian data pajak seperti pada tabel berikut. Yang pertama tax code, PPN, deskripsi pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Langkah-langkah membuat kode pajak. Yang pertama, A pada menu bar, pilih menulis lalu pilih tax code. Setelah itu tampil jendela record list, double klik baris pajak part atau klik tombol edit. Nah, baris pajak part value edit tag, lalu klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data part sebelum dilakukan perubahan data. Dan di sini selanjutnya kemudian lakukan perubahan data dengan table PPN, deskripsi pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Dan selanjutnya pembuatan data job oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar job yang perlu dibuat dapat dilihat pada tabel. Dengan job name P, job name produk, dengan job name J, dengan job name jasa. Langkah-langkah membuat data job sebagai berikut. Yang pertama, pilih menulis kemudian pilih job. Yang kedua, tampil kotak dialog job list kemudian klik tombol new. Yang ketiga, tambahkan detail job sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol OK. Nah, di sini detail job nomornya P, job name-nya produk. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk membuat data job yang J yaitu jasa. Dan selanjutnya pembuatan kategori. ABSS menyediakan salah satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa menyiapkan laporan ke divisi cabang atau per kategori. Kategori yang dimasukkan di sini nantinya dapat melihat laporan logaritmis, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang terbuka sebagai contoh. Daftar kategori yang perlu dibuat dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu dengan kategori IDL, kategori dunia lokal, kategori IDO, dengan kategori dunia outsourcing. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat kategori. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih kategori. Yang kedua, tanda kotak dialog kategori list, kemudian klik tombol new. Yang ketiga, tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Contohnya di sini kategori adminnya L, kategori dunia lokal, setelah itu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk membuat data kategori O. Dan selanjutnya pembuatan price level. Berikut daftar price level yang perlu dibuat dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan price ID A, price name-nya IDS, price ID-nya B, price name-nya USD. Langkah-langkah untuk membuat price level. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih custom list dan fill name. Setelah itu pilih price level. Dan yang kedua, pada tab price level sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Contoh pada gambar kemudian klik tombol OK. Nah, dengan nama price level A, IDR, dengan nama price level B, USD. Setelah itu klik OK.
memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti ini contohnya yang ada di portfolio. Dan berikut langkah-langkah untuk memasukkan data pelanggan. Yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Yang ketiga, pada kotak dialog card file untuk tab profil isi data seperti pada gambar. Dengan kartu customer, dengan nama PT-nya, nama perusahaannya, PT Geraha Prawira, dengan ID C001, dengan alamat Jalan Raya Sultan Agung nomor 3 B Bekasi Barat, dengan currency IDR. Nah, di sini tadi adalah data untuk memasukkan customer pada PT Geraha Prawira. Yang keempat, setelah itu pilih tab selling detail pada data seperti gambar di bawah ini, itu pada aplikasi BSS, lalu pilih selling detail dengan item list levelnya IDR, kemudian tag code-nya MT, tag code-nya CPM, dan di sini dengan payment history-nya in a bit of that, dan diskon for payment 2%, dan switching for payment 0%, calling diskon persen yaitu 0%. Lakukan langkah yang sama untuk data kartris customer lainnya seperti gambar dan sesuaikan datanya seperti pada tabel. Oke, selanjutnya di sini yang kelima, berikut hasil data customer yang sudah diinput pada software ABSS Primer. Datanya seperti pada gambar di bawah. Lalu selanjutnya di sini langkah-langkah untuk mengisikan data supplier. Pertama itu pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data seperti pada gambar. Di sini datanya card type-nya itu pilih supplier, destination-nya pilih company, name-nya di sini contohnya PT Bogasari, card ID-nya S001, lalu currency-nya pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Contohnya untuk PT Bogasari jenis mata uang yang dipilih itu Indonesian Rupiah atau IDR. Location-nya di sini tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card di sini beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Oke, selanjutnya setelah itu klik tab buying details, isikan data seperti gambar di bawah ini. Di sini text code-nya itu PPN, untuk text code-nya itu non-taxable. Lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya seperti pada gambar dan sesuaikan datanya seperti pada tabel. Oke, ini hasil data supplier yang sudah diinput seperti pada gambar. Selanjutnya data employee. Di sini cara-caranya langsung pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab employee, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data seperti pada gambar di bawah ini. Di sini card type-nya pilih employee, destination individual, namanya di sini contohnya Dewi, card ID-nya E001, currency-nya
itu pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Di sini contoh untuk Dewi, pilih mata uangnya Indonesian Rupiah. Location-nya tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Lakukan langkah yang sama untuk data kartu supplier lainnya seperti pada gambar dan sesuaikan datanya seperti pada tabel. Di sini hasil data karyawannya seperti pada gambar di bawah ini, ada 2 employee-nya. Oke, selanjutnya pencatatan saldo awal akun. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengisi saldo awal akun ABSS Primer versi 20 yaitu 1. Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Misalnya, untuk perkiraan akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan price, dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo tidak pada posisi normal. Yang kedua, selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun historical balancing. Jika saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada kesalahan dalam penginputan saldonya. Di sini langkah-langkahnya untuk mengisikan saldo awal neraca yaitu pada menu bar, pilih menu setup, pilih balances, kemudian akun opening balance. Yang kedua, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Yang ketiga, nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Primer versi 20 dengan klik tombol calculate now seperti pada gambar di bawah ini. Nih langsung kita klik calculate now aja. Itu udah secara default akun exchange-nya. Di sini contohnya gambarnya. Oke, hasil dari saldo awal yang pada kotak dialog akun opening balance seperti pada gambar di bawah ini. Pastikan amount left to be located-nya itu 0. Lalu langsung diklik OK aja. Oke, selanjutnya pencatatan saldo piutang. Merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di akun opening balance sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo piutang di akun opening balance. Adapun data saldo piutang PT Elut Cake and Bakery yaitu sebagai berikut. Di sini card type-nya customer semua ya karena piutang. Untuk name-nya di sini ada PT Grab Prawira dengan nomor INV 01, tanggalnya 27 Desember, opening balance-nya 12 juta, jobnya P dan kategorinya O. Selanjutnya untuk name Dita di sini nomor invoice-nya INV 02 dengan tanggal 30 Desember 2019, opening balance-nya 5 juta, jobnya J dan kategorinya L. Selanjutnya ada PT Anis Auntis. Di sini nomor invoice-nya INV 03, tanggalnya 28 Desember 2019 dengan opening balance-nya $470. Dengan jobnya P, kategorinya O. Yang terakhir di sini ada customer NG dengan nomor invoice INV 04 dengan tanggal 30 Desember dan opening balance-nya $97, jobnya J dan kategorinya O. Selanjutnya di sini berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pilih menu setup, pilih balance, kemudian customer balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data customer. Contohnya IDR, pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contohnya PT Grab Prawira, lalu klik tombol Excel. Di sini currency-nya kita pilih, terus customer Grab Prawira. Lalu kita klik Excel nih di sini. Setelah klik Excel itu akan muncul seperti gambar di bawah ini. Dan isi sesuai data tabel yang tadi di slide sebelumnya itu. INV-nya berapa, date-nya berapa, total including tax-nya berapa.
Setelah semua data dimasukkan dan sesuai, itu akan muncul kotak dialog congratulations your total outstanding invoice equal the balance of your input receivable account. Artinya data yang kita masukin udah sesuai nih sama akun opening balance yang tadi kita input. Selanjutnya di sini adalah hasil saldo piutang yang sudah kita input nih. Pastikan auto balance amount-nya adalah 0. Di sini untuk yang currency USD, yang tadi sebelumnya itu untuk currency USD. Oke, selanjutnya pencatatan saldo hutang merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di akun opening balance sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo hutang di akun opening balance. Adapun data saldo hutang itu di sini PT Bogasari, nomor invoice-nya itu INV 01, tanggalnya 30 Desember, opening balance-nya 3 juta, jobnya J, kategorinya O. Lalu di sini ada supplier Mita Farm Sejati, INV 02, 30 Desember, 3 juta rupiah, jobnya P, kategorinya L. Lalu ada supplier PT Nippon Indosari, di sini INV 03, 30 Desember, $371. Dan untuk jobnya J, kategorinya O. Untuk supplier PT Bakery, nomor invoice-nya itu INV 04 dengan tanggal 30 Desember, opening balance-nya $256, jobnya J dan kategorinya O. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat saldo hutangnya, yaitu pilih menu setup, pilih balance, kemudian supplier balance, pilih jenis currency-nya sesuai dengan data supplier, misalnya contohnya IDR, dan pilih supplier yang akan dibuka saldo hutangnya, contohnya PT Bogasari, lalu klik tombol add purchase. Setelah pilih currencies dan suppliernya, itu langsung kita klik add purchase, lalu akan tampil seperti ini. Di sini lah diisi PO-nya, tanggalnya, dan juga tertimbul di teks. Selanjutnya, setelah kita isi semua datanya, itu akan muncul kotak dialog seperti tadi yang di piutang. Kita klik OK aja langsung. Ini datanya untuk yang IDR dan ini untuk data yang currency USD. Oke, selanjutnya pencatatan persediaan barang merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di akun opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di akun opening balance. Adapun data persediaan barangnya itu di sini itu ada item nomornya, itu ada R01, R02, R03, R004, R005. Item name-nya di sini ada untuk R001 itu Black Forest, R002 Rainbow Cake, R003 Coklat Roll Cake, R004 Cheesecake, dan R005 Roti Kacang Coklat Premium. Untuk I buy this itemnya itu semua akunnya purchase, dan begitupun untuk I sell this item semua akunnya rate collected, dan I inventory this item pun sama untuk akunnya inventory semuanya. Untuk selling price-nya di sini untuk R001 atau Black Forest itu 220.000 atau $15,57. Lalu untuk R002 itu selling price-nya 120.000 atau $8,49. Untuk R003 coklat roll cake itu selling price-nya 95.000 dengan atau $6,7. Untuk R004 itu 110.000 selling price-nya atau $7,78. Lalu yang R005 di sini selling price-nya 25.000 dengan atau S,007 $.
Untuk text code when both or solved-nya itu non-taxable. Untuk fisiknya sama, isi semua. Cara menginput datanya itu yang pertama, pilih modul inventory, item list new, lalu isikan data pada tab profile, buying details, dan selling details. Untuk tab profilenya seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya tab buying detailsnya seperti gambar ini. Lalu untuk tab selling detailsnya seperti gambar ini. Oke, selanjutnya ini yang sudah kita isi data-datanya. Selanjutnya yang kedua, opening balance untuk persediaan. Saldo persediaan 1 Januari 2020, jurnalnya diisi J00001, kategorinya L. Di sini datanya seperti pada tabel di bawah, bisa dilihat. Lalu di sini langkah-langkahnya untuk setup opening balance inventory-nya yaitu pilih command center, pilih inventory, pilih count inventory, akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Nah, di tabel ini ada quantity-nya isi sesuai dengan tabel ini untuk di kolom counted-nya. Lalu jika sudah diisi, langsung adjust inventory. Akan tampil kotak dialog default expand account. Pilihan ini bisa langsung dikosongkan. Setelah itu klik continue. Ini langsung kita klik continue aja. Setelahnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita langsung klik opening balance saja. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti tanda tabel dan harga pokok barang per unit di kolom cost seperti pilihan akun persediaan pada kolom akun seperti pada contoh gambar di bawah ini. Nah, ini kita isi unit costnya dan akunnya sesuai dengan tabel yang di slide sebelumnya tadi. Selanjutnya tekan CTRL R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada ini. Kemudian klik OK. Lalu yang terakhir kita langsung klik. Selanjutnya itu data transaksi. Yang pertama itu modul purchase. Modul purchase digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan transaksi pembelian dan hutang usaha, menampilkan daftar transaksi pembeli, mencetak faktur, dan lain-lain. Selanjutnya itu modul sales. Transaksi pada modul sales menghasilkan pencatatan kartu piutang dan akan mengurangi stok barang. Berikut data-data transaksi yang terjadi pada PT Elfkex dan Bakery untuk bulan Januari 2020. Yang pertama itu transaksi pembelian tunai mata uang USD. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Nippon Grocery. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Elfkex dan Bakery. Nomor purchase yaitu FB 030101 dengan job P, kategori O, dengan job P yaitu produk, dan kategori O yaitu objek, dengan exclude 10% PPN, dan kode barang mungkin seperti tabel di bawah ini, yaitu kode barang, nama barang, jumlah, harga beli, dan total beli. Yang pertama itu kode barangnya itu R004, nama barang itu cheesecake, jumlah itu 100, harga beli $7,78, total beli yaitu $778, dengan total $778, total pajak total pajak yaitu 77,80, setelah pajak itu $855,80. Penyelesaian. Pertama, pilih modul purchase, enter
purchase. Kedua, klik Just to Bill. 3, uncheck checklist text includes. 4, ubah tampilan layout menjadi item. 5, isikan data transaksi purchase. 6, kategori menjadi O objects. Dan 7 itu record. Tampil seperti berikut. Selanjutnya itu pembayaran transaksi pembelian tunai. Tanggal 3 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT Nippon Indosari menggunakan bank dengan USD sebesar 855,80 US dollar dengan checks nomor B-001 dengan job P dan kategori O. Penyelesaiannya yaitu pertama, klik modul purchase. 2, pilih pay bills. 3, pilih nama purchase. 4, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Yang 5, isikan data pada kolom teks nomor dan kolom data. Terus selanjutnya itu nomor 6, isikan nomor sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount apiece. Yang ketujuh yaitu klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya itu tekan Ctrl+R untuk melihat hasil jumlah dari transaksi tersebut. Kemudian kalau sudah, kita klik record. Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi pembelian kredit, yaitu dengan mata uang IRD. Tanggal 3 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT Bugasari dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli pada PT Elite Cakes and Bakery. Nomor purchase yaitu FB030102 dengan job P, kategori L dan exclude yaitu 10% PPN atau PPN 10%. Dengan seperti dalam kolom ini yaitu kode barang yaitu R003, nama barangnya Chocolate Raw Cakes dan jumlah 110 dengan harga beli 95.000 dengan total beli 10.450.000 dengan total 10.450.000. Total pajak yaitu 1.045.000 dengan total setelah pajak yaitu 11.495.000. Untuk penyelesaiannya itu yang pertama klik modul purchase enter purchase, terus 2 klik sales to bills, 3 uncheck text exclude, 4 ubah data termin, 5 ubah tampilan layout menjadi item, 6 isikan data transaksi purchase, 7 pastikan rate yang digunakan adalah IRD atau mata uang Indonesia, 8 itu kategori menjadi L. Tampilannya seperti berikut. Untuk selanjutnya kalau sudah, kita tekan Ctrl untuk melihat hasil jurnal dan transaksi tersebut. 10 yaitu klik record. Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi purchase untuk pengambilan barang yang rusak atau return and debit pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor purchase FB001 dengan nomor purchase FB060101. Perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Nippon Indosari berdasarkan nomor purchase FB030101 pada tanggal 6 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Dengan job P, kategori O dan exclude PPN 10%. Dengan tabel seperti berikut. Kode barang yaitu R004, nama barang itu cheesecake, jumlahnya
min 2 dengan harga 7,78 dolar. Total beli yaitu 15,56 dolar, total 15,56 dolar, total pajaknya yaitu 1,56 dolar, total setelah pajak yaitu 17,12 dolar. Penyelesaiannya yaitu 1. Pilih mode purchase, enter purchase. Terus yang kedua, pilih ke menu bill. 3. Pilih layout, menjadi item. 4. Text list, text include. Terus kelima yaitu pilih nama supplier. 6 yaitu buatlah faktur retur terlebih dengan cara mengikut jumlah yang diretur dengan tanda minus. 7. Isikan data transaksi purchase. Untuk gambar seperti ini, kalau sudah kita klik tombol record, kemudian selanjutnya itu mode purchase, kita pilih purchase register. Untuk selanjutnya itu nomor 10 ya, pada tab return debit klik tombol itu dan receive and refund. 11 lakukan pengisian data pada kotak dialog status return debit. 12 klik tombol record. Transaksi pelunasan utang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada mitra Pram Sejati sebesar 3 juta rupiah menggunakan bank BCA dengan Seksno BK 0002. Penyelesaiannya yaitu klik modul purchase. 2. Pilih pay bills. 3. Pilih nama supplier. 4. Pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. 5. Isikan data pada kolom Seksno dan kolom dates. 6. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin bayarkan pada kolom amount balance. Yang 7 yaitu tombol tab pada kolom amount agar kolom out balance menjadi 0. Untuk tampilannya seperti ini. Terus kita tekan CTRL untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. 9. Klik tombol record. Transaksi penjualan barang menggunakan mata uang USD. Itu saja, yaitu transaksi penjualan barang menggunakan mata uang USD pada tanggal 11 Januari 2020. Anggi membeli barang secara kredit dengan termin net 10 TH after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Anggi, yaitu S-Club 10% PPN, Job P, dan kategori O. Penyelesaiannya yaitu pertama, pilih modul sales, enter sales. 2. Ubah layout menjadi service. 3. Pilih ke menu invoice. 4. Checklist and text include. 5. Pilih term menjadi COD. Yang ke-6 itu data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi. Untuk layoutnya seperti ini. Saatnya klik tombol record. Untuk transaksi berikutnya itu transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Dita untuk transaksi tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ150101 sebesar 2.500.000 rupiah. Transfer melalui bank BCA IDR dengan ID R150101. Penyelesaian pertama, pilih mode sales, receive payments. 2. Pilih customer, yaitu Dita. Selanjutnya ubah kolom deposit untuk akun bank BCA. 3. Input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. 4. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount price sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu Rp2.500.000. 5. Klik kolom amount receiver, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Tampilannya akan seperti ini. Habis itu kita klik record.
Terus untuk transaksi berikutnya itu transaksi data penjualan. Tanggal 19 Januari 2020 perusahaan mendapat data dari Anggi dengan nomor invoice FJ1901101 berdasarkan transaksi pada tanggal 11 Januari 2020. Nomornya itu FJ110101 secara kredit dengan termin net 10 TH after EOM exclude 10% PPN, jobnya P, kategorinya L. Nah, untuk tabel seperti ini itu kode barangnya R004, nama barangnya cheesecake, jumlahnya 4, harga belinya 7,78 dolar, total belinya 15,56 dolar. Untuk kode barang selanjutnya itu R005 dan nama barangnya itu roti kacang coklat premium, jumlahnya 3, harga belinya 1,77 dolar dengan total 5,31 dolar. Totalnya itu 20,87 dolar dengan total pajak yaitu 2,09 dolar. Total setelah pajak yaitu 22,96 dolar. Penyelesaian yaitu pilih model sales, under sales, kemudian pilih common invoice, 3 exclude, 4 pilih layout menjadi item, selanjutnya ubah custom sesuai dengan nama customer yang dibukti dokumennya. Selanjutnya pilih temen yaitu day of month after EOM. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya isikan data transaksi purchase, menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Untuk 8 ubah kalimat pada jurnal memo sales retur Anggi. Tampilan seperti ini. Selanjutnya klik record pada jendela command center, pilih modul sales register. 11 pada sales register pilih tab return and credit. Maka tampilan data retur, klik tombol apply to sales untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi APBS. Untuk tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. 13 klik pada kolom amount affiliate, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis jumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk tampilan seperti ini dan selanjutnya kita klik tombol record. Sudah kita masuk transaksi berikutnya yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang DR pada tanggal 22 Januari 2020. PT Geraha Prawira membeli barang secara kredit dengan termin net 10 TH dengan after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli dengan PT Geraha Prawira dengan exclude 10% PPN dan job P dan kategori L. Penyelesaiannya adalah pertama klik mode sales enter sales, kedua pilih common invoice, 3 unspecified include, dan 4 pilih layer menjadi item, 5 ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, 6 pilih teman yaitu day of month atau day of month after atau EOM. Yang 6 pilih teman dengan day of month after EOM. Tampilannya seperti ini. Isikan data transaksi penjualan, klik record. Selanjutnya itu perusahaan membayar biaya telepon pada 25 Januari 2020. Perusahaan membayar biaya listrik dan air sebesar Rp1.500.000 menggunakan akun kas. Penyelesaiannya itu pilih model akun, record journal entry. Selanjutnya isikan data transaksi pembayaran. Selanjutnya itu input data transaksi pembayaran biaya telepon. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya klik record. Selanjutnya itu transaksi perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR pada tanggal 28 Januari 2020. Perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Dewi menggunakan mata uang IDR sebesar
4 juta rupiah, kategori L. Penyelesaiannya yaitu pilih modul akun, record journal entry. Selanjutnya isikan data transaksi pembayaran data, transaksi pembayaran. Untuk tampilannya seperti ini, kita klik record. Yaitu perusahaan melakukan transfer bank pada tanggal 20 Januari 2020. PT LKEX dan Bakery melakukan transaksi bank dari Bank BCA IDR ke akun kas IDR sebesar Rp4.200.000 menggunakan fasilitas speed money dengan chase nomornya itu adalah BKM 001, kategorinya adalah L. Penyelesaiannya itu 1. Pada comment center pilih mode banking, speed money. 2. Isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar 2 pada halaman 105. Selanjutnya itu ini ada tampilannya. Selanjutnya kita klik pada kolom A nanti akan tampil nominal secara otomatis. Lalu kita klik record. Mungkin ini adalah bagian terakhirnya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.